Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santosa, nomor NIM 2027077, kelas 2A keperawatan tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas pembuatan video saya, menyebutkan alat-alat dan apa saja tindakan IEC. Baiklah, langsung saja saya menyebutkan alat-alatnya. Yang pertama-tama kita mencuci tangan. Setelah kita mencuci tangan, alat-alat yang kita siapkan adalah handscoon, habis itu kasa steril, bengkok, kapas lembab, naci, pembalut atau celana dalam, habis itu selimut mandi. Setelah kita siapkan alat-alat, kita lakukan fase interaksi. Yang pertama fase interaksi adalah memberi salam. Setelah kita memberi salam, kita akan melakukan evaluasi validasi. Setelah kita melakukan evaluasi validasi, kita menanyakan apa keluhan pasien. Setelah kita menanyakan keluhan pasien, kita lakukan menanyakan mengenai kontraksi, kapan mulainya, frekuensi, durasi, dan kekuatannya. Setelah itu kita menanyakan lagi adanya cairan vagina, penularan vagina, kelendir darah, dan air ketuban, warna, jumlah. Setelah itu kita menanyakan gerakan janin, menanyakan lagi terakhir BAB dan BAK kapan. Setelah itu catat temuan dapat diprogram. Setelah itu kita langsung ke fase kerja. Setelah kita langsung ke fase kerja, kita mempersiapkan melakukan alat-alat di dekat klien. Setelah alat-alat sudah di dekat klien, kita mencuci tangan. Setelah kita mencuci tangan, kita memakai handscoon steril. Setelah kita melakukan pemasangan handscoon, kita melakukan pemeriksaan TTP. Setelah kita melakukan pemeriksaan TTP, kita memeriksa status generasi sesuai dengan keluhan yang ada di pasien. Setelah itu, kita langsung ke pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen ini kita bisa melakukan infeksi abdomen, luka bekas operasi. Setelah itu kita liput 1 dan 4. Setelah itu frekuensi, durasi, dan kekuatan kontraksi. Ada juga mendengarkan DJJ, detak jantung janin. Lalu ke pemeriksaan perineum. Pemeriksaan perineum ini ada berbagai macam, seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan DTT atau steril, menjelaskan kepada ibu dan keberitahuan kemungkinan ketidaknyamanan, melakukan pemeriksaan dan lendir, kecampuran darah, pembukaan penurunan kepala janin, selaput ke ketuban. Habis itu Nah, di sini juga kita harus teliti kepada pasien kita. Jangan melakukan pemeriksaan dalam jika ibu atau pasien kita melaporkan adanya pendarahan vagina atau jika pendarahan jelas pada pemeriksaan genital luar. Setelah itu kita pemeriksaan intermitas bawah. Pemeriksaan intermitas bawah ini ada pemeriksaan refleks patelia. Setelah patelia, ada juga diskusi temuan dengan ibu dan keluarga. Setelah itu pemantauan terus menerus sepanjang kala satu persalinan. Satu persalinan yaitu monitor tekanan darah setiap 4 jam. Kita monitor tekanan pasien kita setiap 4 jam. Habis itu kita cek suhu tubuh
klien kita setiap 4 jam juga. Habis itu kita cek denyut jantung nadi kita selama 30 menit. Nah, denyut jantung pasien kita selama 30 menit. Denyut nadi. Bukan denyut jantung, denyut nadi. Kita cek denyut nadi selama 30 menit. Setelah itu kita pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen ini lagi ada melakukan infeksi abdomen, luka, bekas operasi. Bekas operasi ini laporit 1 sampai 4. Frekuensinya, durasi, dan kekuatan kontraksi. Setelah itu mendengarkan DDJ. Setelah kita mendengarkan DDJ, kita langsung masuk ke pemeriksaan perineum. Yang pemeriksaan perineum itu mencuci tangan, menggunakan sarung tangan DTT atau steril. Menjelaskan prosedur kepada ibu dan memberitahu kemungkinan ketidaknyamanan. Melakukan pemeriksaan dan lendir campur darah, pembukaan penuaan kepala janin selaput kebutuhan. Tindakan-tindakannya. Nah, ini juga kita jangan melakukan pemeriksaan dalam jika ibu melaporkan adanya pendarahan vagina atau jika pendarahan jelas pemeriksaan genital luar. Seperti saya sampaikan yang pertama tadi. Setelah itu pemeriksaan eksternasi bawah, pemeriksaan refleks patella. Habis itu pemetaan penerus sepanjang kala 1 persalinan. Nah, kita di sini bisa lihat monitor tekanan darah setiap 4 jam. Setiap 4 jam sekali kita melihat tekanan darah pasien. Setelah itu kita juga cek suhu badan setiap 4 jam. Lalu kita cek juga denyut jantung ibu nadi setiap 30 menit. Mendengarkan DDJ, detak jantung janin setiap 1 jam pada fase laten, setiap 30 menit pada fase aktif. Palpasi kontraksi uterus setiap 1 jam fase laten, setiap 30 menit fase aktif. Perubahan servikas setiap 4 jam fase laten, setiap 24 jam fase aktif. Monitor urin setiap 2 jam, monitor cairan yang masuk minum. Lalu ke yang terakhir D, fase terminasi. Mengevaluasi pasien setelah pemeriksaan fisik, memberikan jawaban positif, melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya, mendemonstrasikan hasil pemeriksaan. Lalu kita mendemonstrasikan hasil pemeriksaan kita kepada pasien. Baiklah, itu saja alat-alat dan tindakannya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kalau saya mohon minta ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.